Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat komentar, tanggapan-tanggapan dari Anda. Sebelum kita melaju lebih lanjut, ngebahas sebenarnya gimana sih caranya kita mengasihi diri sendiri ya. Atau nanti kita juga tanya kepada Parvan tandanya. Nah, jadi kita kan bisa tahu nih ya. Saya mau bacakan dulu. Oke, sebelum sebelum ke bacakan tandanya dulu deh, Parvan. Nah, supaya nanti kita tes, kita samakan dengan jawabannya Smart Listener. Tanda bahwa seseorang tuh sudah mengasihi diri sendiri tuh gimana, Pak Arfan? Silakan. Ya, ini pertanyaan bagus sekali nih, Mbak Ola. Kita memang perlu ini. Indikatornya apa bahwa kita sudah Ya. mengasihi diri kita sendiri? Indikatornya adalah pertama Anda merasa hidup Anda itu penuh gitu. Hmm. Hidup kita itu penuh loh. Banyak loh orang yang merasa hidupnya tuh ada yang kosong gitu. Di beberapa bagian tuh ada yang kosong. Iya. Jadi dia harus merasa hidupnya penuh gitu. Ya, yang kedua, orang yang mengasihi diri sendiri itu selalu melihat segala sesuatu itu dengan penuh cinta gitu. Oke. Gampang mendekati orang, gampang berhubungan dengan siapapun karena mindsetnya gitu. Mindsetnya selalu melihat segala sesuatu itu dengan cinta. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa mengasihi dirinya gitu. Sudah terbiasa dia dengan mindset kasih itu sudah biasa melihat dengan mindset kasih gitu. Jadi ketemu sama atasan yang nyebelin gitu. Kemarin kelihatannya nyebelin gitu, tapi ketika dia sudah mengasihi diri sendiri, dia akan melihat justru atasan ini adalah fasilitas bagi saya untuk bisa naik level. Justru atasan inilah tangga bagi saya untuk bisa mencapai apapun yang saya inginkan di sini. Melihatnya udah mulai beda gitu. Ya. Ya, melihat bawahan misalnya yang tadinya ini anak ini kerjanya nggak pernah beres gitu ya, dibilangin apa juga nggak kena gitu. Ketika kita sudah punya mindset mengasihi diri ini, kita akan mulai memperlakukan dia dengan cara yang berbeda gitu. Oh iya ya, ini bawahan ini sesungguhnya adalah tools bagi saya, alat bagi saya gitu, untuk bisa bekerja gitu. Tanpa dia nih saya nggak bisa apa-apa nih, sepintar apapun saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada bantuan dari dia. Dan untuk bisa membuat dia mau bantu saya, kerja nggak hitung-hitungan, saya harus menyayangi dia gitu. Ya, jadi pada akhirnya kita akan menjadi orang yang seperti itu kalau kita mulai dengan mengasihi diri. Jadi mengasihi diri itu nanti ketika kita lanjutkan terus nih ujungnya nanti mulai mengasihi orang lain, Mbak Ola. Oke. Itu tanda yang paling kelihatan ya. Ya. Artinya ketika kita punya indikatornya sangat jelas gitu. Kalau kita sudah mulai mencintai diri sendiri, sudut pandangnya tuh berubah gitu ya tentang Ya. sesuatu yang dianggap orang musuh, terhadap sesuatu yang dianggap ini adalah batu sandungan gitu. Justru yang buruk-buruk itu ketika dirubah, kita menganggap bahwa ini adalah guru, ini adalah pisau gitu yang menajamkan gitu ya, yang membuat menjadi stimulus lah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arfan ya untuk kita terus bertumbuh ya. Oke, kita kunci nih sampai di situ. Kita coba cek kepada smart listener, benar nggak nih ya? Ada Ibnu Rini, saya sudah mengasihi diri sendiri dengan hidup dalam keseimbangan ya. Kerja cerdas secukupnya, oke. Istirahat yang cukup, memelihara relasi dengan keluarga, teman dan orang lain secukupnya ya, mengasihi Tuhan yang ada di dalam diri saya, sesama dan alam semesta. Oke. Ini menarik nih kalimat secukupnya. Ada Pak Gunario, mencintai diri sendiri bukan suatu kesombongan dan keegoisan, tapi ini terjadi secara alami atau kodrat. Konsep mencintai diri sendiri adalah tidak akan mengambil keputusan yang akan merusak apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Oke, itu dari Pak Gunario. Fajar di Depok, selamat pagi Pak Arfan, salam bahagia. Seberapa besar faktor usia mempengaruhi keinginan kita untuk tetap terus bertumbuh? Biasanya di usia-usia tertentu kita merasa udahlah, udah tua, nggak mungkin lagi lah gitu ya. Atau ini sebenarnya harusnya pemikiran sepanjang hidup kita begitu. Oke. 3 itu dulu Pak Arfan, monggo boleh direspon Pak. Ini bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya ya. Tadi dari siapa? Ibnu Rini ya. Ibnu Rini. Ini laki-laki atau perempuan ya? Kalau dari fotonya sih perempuan. Perempuan ya, oke. Perempuan. Ya, Mbak Rini berarti ya. Betul sekali Mbak Rini ya. Jadi yang saya bilang penuh itu apa sih gitu ya? Penuh itu adalah kalau setiap ruangan yang kosong itu terisi gitu. Nah, kita harus tahu dulu ruangan dalam yang kosong tuh apa gitu.
Ruangan yang kosong itu apa? Ruangan dalam diri kita itu ada apa? Apa saja? Ada 4 ruangan. Kan kayak kalau rumah itu ada ruang tamu, ya Ruang kan? makan, tidur, Ruang makan, dapur kamar gitu tidur, ya. kamar mandi, gitu ya. Iya. Nah, itu kan kalau rumah. Nah, kalau tubuh kita ini dianggap sebagai sebuah rumah juga. Ruangannya itu ada 4, Mbak Ola. Mm-mm. Empat-empatnya itu harus kita isi gitu. Karena kalau kita tidak isi, akhirnya jadi kosong. Nah, ruangan-ruangan yang kosong itu yang seringkali membuat hidup kita itu hampa gitu. Nah, apa saja 4 ruangan itu? Satu, ruangan yang namanya ruangan fisik gitu. Mhm. Jadi tubuh kita secara fisik ini harus kita kasihi, harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita cintai gitu. Ya, apa itu yang secara fisik? Misalnya kita harus makan yang cukup, makan yang bergizi, makan secukupnya, benar ya, jangan berlebihan. Makan secukupnya, makan yang bergizi. Kalau sudah kenyang jangan dilanjutkan, gitu kan? Karena makanan makanan itu kan sebenarnya obat gitu. Tapi ketika kita sudah kenyang masih makan, makanan itu akan menjadi racun bagi tubuh kita. Jadi nomor satu adalah secara fisik, ya makan yang bergizi. Kemudian apalagi tidur yang cukup. Nah ini orang yang kurang tidur nanti akan mendatangkan banyak penyakit. Ya tidur yang cukup. Kemudian olahraga juga penting ini. Tubuh kita tuh harus dilatih ini. Tuhan memberikan kepada kita otot-otot. Otot itu harus dilatih gitu. Ya, jangan stres. Ya itu ya. Nah, kemudian ruangan kedua dalam diri kita juga harus paham itu yang namanya ruangan emosional. Emosional itu apa sih? Emosional itu adalah berkaitan dengan hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Ya, Stakeholder yang penting dalam hidup kita. ya, Siapa itu? Mulai dari keluarga inti kita, orang tua, betul. kemudian pasangan kita, anak-anak kita, Anak ya, oke. saudara, eh, kerabat dekat, teman-teman dalam pergaulan, teman-teman di kantor. Teman-teman di kantor itu kan ada atasan, ada anak buah, ada rekan kerja, ada customer juga, ya kan? Jadi Ya, kita harus tahu itu. Kita punya sekian banyak stakeholder dalam hidup kita, orang-orang penting dalam hidup kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pekerjaan, itu siapa saja, dan kita harus punya hubungan baik dengan mereka. Gitu. Nah, ruangan yang ketiga dalam diri kita adalah yang namanya mental. Nah itu, mental itu apa sih? Mental adalah ruangan untuk bertumbuh, untuk growing gitu. Jadi kita harus selalu mendapatkan tantangan, nggak boleh melakukan pekerjaan dari itu ke itu saja, karena akan membuat kita bukan semakin pinter, tapi semakin stuck gitu ya, semakin ya, tidak berkembang gitu. Jadi kita harus cari sesuatu yang menantang, harus cari sesuatu yang belum pernah kita lakukan, harus cari sesuatu yang kita pikir kita nggak bisa melakukannya. Ada banyak sekali orang yang dengan atas nama mengasihi diri menghindari pekerjaan-pekerjaan semacam ini. Padahal hanya pekerjaan inilah yang akan membuat dia jadi orang besar. Kalau dia mengasihi diri sendiri, mestinya dia justru melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan selama ini. Karena yang sudah pernah dia lakukan, dia sudah tahu hasilnya adalah saya yang seperti ini, itu adalah hasil dari apa yang sudah saya lakukan. Kalau saya ingin bertumbuh, saya ingin berkembang, ingin sukses, lakukan yang belum pernah saya lakukan. Nah yang keempat, yang terakhir, ruangan yang terakhir adalah ruangan spiritual. Nah ini juga seringkali kita lupa. Apa itu ruangan spiritual? Kita menjaga koneksi kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Diatur oleh ajaran agama kita masing-masing. Itu ada semua aturannya lengkap, jelas. Juklak dan juknisnya gitu ya. ya. Nah, lakukan itu sehingga Anda merasa penuh gitu. Jadi merasa penuh itu adalah kalau keempat ruangan dalam diri Anda itu terisi semuanya gitu. Ya. Nah, itu Uh, untuk Ibnu Rini. Baik. 4 ruangan tadi ini kan menggambarkan seberapa sering kita mengunjungi. Jangan-jangan kita oke lah, harusnya bukan mengunjungi, tapi seberapa sering kita memang masuk. Dan itu sebenarnya kalau kita mau terikat ya, kita memang harus sering-sering masuk kan gitu ya. Ya, Tapi alih-alih masuk, banyak orang yang bahkan mampir aja nggak pernah gitu loh, Pak itu. Arfan. Iya. Ya kan, mampir saja tidak pernah. Nanti kita bahas, kalau begitu bagaimana caranya kita mencintai diri kita sendiri nih, Pak Arfan ya, triknya dari sudut pandang happiness ya. Ya. Kita sambung bahasanya nanti untuk satu sesi yang terakhir. Terima kasih untuk Ratno Rai di YouTube, Pak Arfan ada sebuah pertanyaan salam mengasih orang yang nggak mau menikah karena takut dikhianati pasangan ini termasuk orang yang mengasihi diri sendiri atau bagaimana Pak Arfan? Mengasihi atau mengasihani nih? Iya. Mengasihani nih. Tapi oke nanti kita minta jawaban dari Pak Arfan ya, Bung Ratno ya. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir.
Sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyimak kami melalui streaming ya. Dan ini ada muncul di berbagai kota, bukan cuma saja di Indonesia, tapi juga di luar negeri nih ya. Terima kasih buat Anda yang mendengarkan kami di Oklahoma ya, kemudian juga di Amerika ya, di New York. Terima kasih sedang mendengarkan kami di kesempatan pagi hari ini. Kemudian saya juga ingin menyapa smart listener yang pagi ini ya menyaksikan kami di YouTube di kanal Smart FM. Senang banget bisa berjumpa dengan Anda. Meskipun kita nggak bisa melihat wajahnya Smart Listener ya, Pak Arfan ya, tapi kita ngebayanginnya dekat-dekat dengan kita gitu ya. Terima kasih loh ya sudah bersedia menyaksikan kami di YouTube. Hati-hati kalau sambil berkendara ya. Kita sambung bahasannya. Ini masih dalam kaitan apa beda mengasihi dengan memanjakan diri ya. Sebelum kita bagaimana ke pertanyaan tadi, bagaimana kemudian triknya dari sudut pandang happiness untuk bisa mengasihi diri sendiri. Pak Arfan, ada Pak Ratno, Bung Ratno di YouTube, mohon dibantu. Nih, kalau yang nggak mau nikah gara-gara takut dikhianati pasangan, mengasihi atau mengasihani nih menurutnya Pak Arfan? Silakan. Pertanyaan dari Bung Ratno tadi ya, nggak mau menikah karena punya pengalaman yang buruk. Ya, menikah itu sesungguhnya adalah sunatullah. Sesungguhnya adalah hukum alam, cara yang sudah fasilitas yang sudah diciptakan Tuhan untuk supaya kita bahagia gitu. Gitu. Nah, kalau kita punya pengalaman yang negatif, jangan kemudian nikahnya itu yang dibatalkan gitu. Pengalamannya yang harus disembuhkan, traumanya yang harus disembuhkan gitu. Salah sekali dong kalau kemudian kita gara-gara trauma kemudian tidak mau menikmati fasilitas yang sesungguhnya sudah disediakan oleh Tuhan. Gara-gara misalnya kita sakit perut gitu ya, gara-gara sakit perut kemudian kita nggak mau makan. Pokoknya berhenti nggak mau makan karena takut sakit perut. Gitu. Kemarin aku makan sakit perut. Coba salah nggak itu cara berpikirnya? Salah. Yang harus disudahi, diselesaikan ya penyebab sakit perutnya apa sih? Oh, makanannya nggak bersih kalau begitu. Nah, itu dan seterusnya gitu ya. Iya. Jadi itu analoginya kayak begitu. Coba Pak Ratno, Bung Ratno ingat analogi itu. Iya, iya. Sakit perut terus nggak mau makan, salah nggak? Ya salah gitu. Iya. Sakit perut ya obati gitu ya. Seperti itu. Tadi waktu Pak Arfan menjelaskan itu saya ngebatin ini kan kayak kita lagi urusan makan ya gitu. Pak Arfan menjelaskan itu. Jadi ya sefrekuensi banget gitu ya. Iya betul. Oke, kalau gitu Pak Arfan, bagaimana sih caranya kita mengasihi diri sendiri supaya nggak terjebak tadi ya kepada memanjakan ya? Silakan Pak Arfan. Very good question. Jadi begini Mbak Ola, yang namanya kasih itu ada dua dimensi. Yang pertama yang namanya soft love. Ini kita semua sudah paham. Soft love itulah yang namanya memanjakan diri, itu soft love. Ya kan, kita harus cari pakaian yang bagus, merias diri gitu ya, mempercantik diri, pergi ke salon, boleh nggak itu? Boleh. Itu adalah bagian dari soft love. Makan yang enak, tidur yang nyenyak, itu bagian dari soft love. Sementara ada lagi satu bagian yang namanya tough love. Nah, hidup itu selalu mengandung dua dimensi. Ya, kalau orang Cina bilang itu yin yang itu. Selalu mengandung dua dimensi. Kalau hanya satu itu hidup kita tidak seimbang. Yang satu itu hanya Tuhan. Manusia itu harus selalu mencari keseimbangannya dengan mencari lawannya. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kalau hanya satu unsur, yaitu tadi hanya soft love saja, kita tidak akan menjadi manusia yang seimbang. Nah, karena itu kita perlu satu lagi dimensi dalam yang namanya mengasihi diri itu adalah yang namanya tough love. Apa itu tough love? Memaksa diri kita untuk tumbuh, berkembang, menjadi orang yang disiplin. Dan disiplin itu tidak menyenangkan. Seolah-olah orang yang disiplin itu tidak mencintai dirinya. Karena harus bangun pagi, harus kerja keras, banting tulang siang malam, putar otak untuk mencapai kesuksesan, mencapai KPI-nya. Ya, melakukan pekerjaan yang dia belum pernah lakukan sebelumnya. Gitu. Itu kan susah gitu. Menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang apa yang dikatakan, yang dilakukan sama, itu kan tidak mudah gitu. Yeah. Itulah yang namanya tough love. Yeah. Nah, orang yang hanya soft love saja, jadi kalau tadi kita bicarakan mengenai memanjakan diri itu baru satu dimensi dari mengasihi diri, yaitu yang namanya soft love. Nah, kita perlu satu lagi, kalau enggak kita nggak akan kemana-mana gitu, kita akan jadi begini-begini saja gitu.
kita perlu yang namanya tough love. Jadi soft love dan tough love itulah yang namanya mengasihi diri sendiri. Oke, tough love tadi bertujuan ujungnya adalah yang soft love adalah memberikan kesenangan ya, kegembiraan. Gak ada yang salah dengan hal itu. Itu baru satu tahap. Tahap yang kedua tadi adalah membuat kita bisa bertumbuh menjadi versi terbaiknya kita kan gitu. Ya, Jadi, betul. yang bertanya Pak Arfan, saya bertumbuh untuk siapa? Bertumbuh untuk apa? Apa alasannya? Saya harus bertumbuh, yang begini aja udah oke kok kayaknya Pak Arfan. Nah, mungkin Pak Arfan bisa membantu menajamkan ini, silakan. Very good ya, ini pernah kita bahas di talk show yang beberapa bulan lalu ya. Kita itu ditakdirkan oleh Tuhan itu untuk menjadi the best version of ourselves. Itulah yang namanya takdir. Itu takdir. Tapi nasib adalah versi kita hari ini. Jadi sebetulnya Ola Nurlija itu ada 10 versi gitu. Nah, takdirnya itu 10 versi. Kalau Ola Nurlija sudah menjadi versi yang ke-10, itulah the best version of Ola Nurlija. Sayangnya sekarang Ola Nurlija baru jadi versi yang ke-7. Nah, itulah Ola Nurlija saat ini gitu. Itulah nasibnya. Jadi kita harus mencapai takdir kita supaya ketika nanti kita menghadap Tuhan nanti, ketika kita berpulang ke rahmatullah menghadap Tuhan, kita akan bilang, ya Tuhan, ya Allah, aku sudah mencapai takdirmu yang terbaik. Aku sudah jadi Ola Nurlija yang nomor 10 gitu, bukan yang nomor 7 lagi gitu. Nah, itulah sebabnya kita perlu bertumbuh gitu. Jadi tujuan bertumbuh itu apa sih? Tujuan bertumbuh adalah untuk menjadi diri kita sebagaimana yang telah ditakdirkan oleh Tuhan, yang diamanahkan oleh Tuhan gitu. Kita ini belum jadi yang the best version karena namanya saja masih human being. Iya. Masih continuous tense, masih terus bertumbuh. Jadi harus terus bertumbuh. Caranya gimana? Itu tadi. Anda harus keluar dari comfort zone. Tapi yang namanya mengasihi diri seringkali diartikan sebagai comfort zone. Zona nyaman, zona kesenangan gitu. Nah, itu yang harus kita luruskan. Kita bukan comfort zone, tapi growth zone. Zona pertumbuhan. Dan zona pertumbuhan itu adalah menjadi the best version of yourself. Hingga nanti ketika kita berpulang ke rahmatullah, Tuhan akan mengatakan apa? Good job, Van. Good job, Ola. Ya, mission accomplished. Nah, itulah pemahaman saya mengenai yang namanya husnul khotimah. Mengenai yang namanya akhir yang baik. Happy ending dalam kehidupan kita. Itu, Bapak. Baik. Saya tuh jadi teringat kalau di kami tuh ya, di Kristiani itu ada cerita tentang orang-orang tentang manusia yang diberikan talenta gitu. Ada yang dikasih 10, dikasih 5 ya dia lipat gandakan gitu ya, semakin besarkan. Tapi ada yang cuma dikasih 1 ya disembunyikan gitu. Penutup perbincangan kita, ada nggak sih limitnya Pak Arfan? Kalau tadi kan menyambung pertanyaan dari Smart Listener ya, usia tertentu gitu ya. Saya udah sampai di sini aja deh, stop deh, udah tua juga, udahlah terima jalani hidup aja sampai Tuhan manggil nanti begitu. Ada limit waktu itu apa enggak? Sebagai penutup, dan terima kasih untuk Pak Hairul Santosa ya yang juga sudah bergabung pagi hari ini. Yang membuatnya mencintai diri sendiri adalah ketika dia lihat temannya berkembang, sukses, nggak ada perasaan iri gitu ya, malah justru ikut merasa bahagia. Oke, Pak Arfan, menutup perbincangan kita, silakan. Terima kasih, Mbak. Orang yang masih bicara usia dan menganggap usia sebagai keterbatasan adalah orang yang hanya melihat manusia sebagai makhluk fisik. Padahal manusia bukan makhluk fisik. Manusia itu adalah makhluk rohani, makhluk spiritual yang berdiam dalam rumah fisik. Betul. Dan makhluk rohani, makhluk spiritual itu cirinya cuma satu, unlimited. Infinity. Itu, Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, terima kasih untuk pagi hari ini. Senang banget karena Anda semuanya pagi ini mendapatkan inspirasi. Kami mengadakan survei di YouTube ya, di kanal Smart FM. 76% mengasihi diri sendiri. Masih ada sekian persen yang enggak gitu ya. Nanti next time kita bahas lah ya lebih jauh. Ya, kita lanjutkan lagi nanti ya. Pak Arfan sehat-sehat ya, dan Smart Listener sekali lagi dapatkan buku Love is the Answer ya, dan Anda bisa kunjungi Tokopedia-nya Pak Arfan Pradiansyah ya, atau bisa hubungi nomornya ada di situ. Instagramnya juga bisa Anda cek ya. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Minggu depan kita jumpa kembali. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. Happy. No. Now.